iki tradisi apa lho iki, Dim? Kok apik ngene? Walah, kuwi jenenge tradisi ulur-ulur. Lho iki ngendi nggone ngene? Kuwi nang daerah campur desa Sawu, tepatnya nang Tlaga Muret. Oh, lah ning Tlaga Mburet to iki. Lah cedek kono berarti. Aku penasaran ini. Lah apa rono, En? Ayo, Saiki. Iya. Oke, langsung. Wisata sumber air yang cukup terkenal adalah Telaga Mburet. Telaga ini terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat. Konon menurut cerita warga setempat, telaga ini tidak pernah kehabisan air walaupun di musim kemarau. Air yang melimpah di sekitar telaga ini mampu mengairi dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat di sekitar telaga, yaitu di Desa Sawo, Desa Ngentrong, Desa Ngedangan, dan di Desa Gamping. Oh walah. Kayak ngene iki to Telaga Mburet iki. Oh, bae api asline ya timbangane di HP. Aku kok malah pengen ero tradisi ulur-ulur luwih detail yo. Opo awake dhewe golek warga sekitar kanggo wawancara? Nek no, langsung aja iki. Yo. Kami berkesempatan menemui Bapak Karsinero Sutamrin selaku Ketua Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata di Telaga Mburet ini. Sebuah cerita legenda. Ini bukan maksudnya cerita legenda, cerita rakyat dari nenek moyang kita dulu yang kita laksanakan dari kabar turun temurun. Apa ya? Sejarah kan harus berdasarkan penelitian yang ada. Jadi ini cerita legenda. Jadi intinya gini, filosofinya ulur-ulur adalah ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami warga sekitaran kawasan Telaga Mburet, khususnya Desa Sawu, Desa Gamping, Desa Ngentrong, Desa Ngedangan yang merasa air kecukupan dari Telaga Mburet ini merasa bersyukur, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi air yang sangat melimpah. Jadi filosofinya ulur seperti itu. Nah, dan prosesinya biasanya gini, jadi warga sekitar yang saya ceritakan tadi, 4 desa itu berbondong-bondong rame-rame membawa bermacam-macam jajan, bermacam-macam kue. Setelah kue dan jajan tersebut dijadikan satu, yang namanya wong Jawa kadang anak lodone segogure itu selamatan. Nah, setelah semua kumpul jadi satu lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merasa terima kasih telah diberi yang sangat melimpah. Nah, setelah berdoa bareng-bareng lalu jajanan atau sesajen yang ada di depan itu dia berikan kepada yang hadir semua. Itu dilaksanakan pada ulur-ulur itu biasanya orang Jawa kan identik dengan suro. Tapi Telaga Mburet ulur-ulur ini adalah kalender Jawa bulan Selo, harinya Jumat Legi. Jadi seperti itu. Mengapa Pak budaya ulur-ulur di Telaga Mburet ini harus dilestarikan? Oh gini, jadi gini, ini cerita. Jadi dulu
kurang lebih ceritanya seperti ini. Nanti kalau ini kan googling bisa ulur Telaga Buret yang pernah saya ceritakan di Master Pukul juga ada Master Pukul jalan-jalan Telaga Buret, nanti jangan lupa Telaga. Kurang lebih ya. Jadi dulu akhir kerajaan Majapahit terjadilah perang saudara atau perang politik, perang kekuasaan atau perang agama. Nah, jadi mulai gonjang-ganjing kerajaan Majapahit yang besar sudah menyeluruh itu. Nah, di situ mulailah masukkan perebutan kekuasaan karena keluarganya banyak, turunannya banyak. Nah, di situ juga agama Islam sudah mulai masuk. Kemungkinan itulah pada saat itu datanglah sekelompok penunggang kuda di tempat daerah sini yang dipimpin oleh Pangeran Jigangjoyo atau Pangeran Lajur Segoro. Oleh warga sini menyebutnya Mbah Jigangjoyo. Nah, pada waktu beliau bertempatan di sini sampai di sini, ya mungkin beliau dan rombongannya menetap, mungkin pola hidupnya ya apa ya, mengikuti adaptasi dengan wilayah sini karena ada ratusan yang tahu kan masih hutan belantara mungkin yang dimakan, ya mungkin adaptasi dengan lingkungan yang ditempati. Nah, konon cerita beliau pada waktu datang ke sini, beliau membawa seorang anak kecil. Menurut cerita beliau ketemukan di medan pertempuran. Nah, setelah beliau menempat berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, mungkin anak kecil tersebut merasa haus, merasa lapar. Nah, karena Mbah Jigangjoyo atau Pangeran Jigangjoyo itu orangnya menurut cerita itu orangnya sakti mandraguna, ini beliau berupaya mencari apa yang bisa dimanfaatkan di kawasan yang beliau dan rombongan tempati, mencari makanan, mencari air untuk membersihkan diri, untuk mandi, untuk minum, untuk masak. Nah, pada saat itu beliau menemukan sumber mata air. Nah, setelah menemukan sumber mata air, beliau diprediksi dan teman-teman, wah ini airnya kayaknya luar biasa, ini bisa kita manfaatkan. Sementara kita menempat di sini, mungkin seperti itu. Nah, setelah beliau menempat lama, kayaknya diprediksi air ini bisa tercukupi. Akhirnya beliau berupaya mengundang warga sekitar sini. Nah, saya ini bosannya sosialisasi. Jadi warga di sini menemukan sumber mata air. Tolong air ini kamu jaga, kamu rawat, biar bisa dirasakan anak cucumu nanti. Jaganan rawatan, gawak anak ulur-uluran banyu iki. Ulur-uluran banyu iki ben iso dirasakan anak cucumu besok. Tapi mulai saat itu, detik itu, nah, namanya wong biyen orang dulu nek ngobrol, kadang ya teman-teman sekarang nek ngobrol kan anak kopi nih, anak teh, anak gorengan, dulu ya mungkin anak polo pendem ya anak kopi, apa teh, apa pisang, mungkin kan itu tuh ngobrol, membuat kesepakatan. Yo awake sepakat bareng-bareng bahwa ini telaga iki diupani bareng-bareng, so supaya anak putu Indonesia bisa ngerasakne, bisa nikmati. Nah, pada waktu itu, nah kenapa ulur-ulur itu dilaksanakan bulan Selo harinya Jumat Legi? Kemungkinan telah saya, telah kami, pada waktu bulan sosial pertama harinya ya hari Jumat Legi, bulannya bulan Selo. Karena kenapa? Setiap tahun bulannya itu, harinya itu. Dan makanya di sini itu setiap bulan Selo 1 tahun sekali mesti diajarkan acara ritual urul-urul. Jadi urul ini kurang lebih apa ya, ketemunya itu piye toh pada waktu mungkin lulur yaitu tadi awal tapi intinya yaitu setelah ketemu membuat kesepakatan bahwa ini adalah yang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, ini adalah titipannya anak cucu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kita harus bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita anugerah seperti di Telaga Buret, di mana air dari Telaga Buret tidak habis-habis walaupun di musim kemarau.